Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Seputar Madinah. Dan pemilu sudah semakin dekat ya sahabat Star FM. Istilah-istilah dalam pemilu juga sering didengar, ya nggak sih? Dan kamu tahu nggak istilah-istilah dalam pemilu apa aja? Seputar Madinah kali ini akan bertanya langsung kepada masyarakat mengenai pemilu. Yuk kita lihat. Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum. Kepanjangan Bawaslu. Badan Pengawasan. Badan Pengawas Pemilu. Badan Pengawas Pemilu. Kalau TPS? Tempat pemungutan suara. Kalau TPS itu kepanjangannya apa? Pengawas pemungut suara. Tempat kurang tahu kali itu. Pemilih yang baik itu seperti apa? Yang netral. Seperti apa pemilih yang baik? Pemilih yang baik, pemilih yang Itu harus menentukan sikapnya siapa yang dia pilih dan tidak memilih sepihak yang lain. Kalau jadi syarat pemilih apa aja? Harus warga negara Indonesia, mempunyai KTP dan berdomisili di tempat yang seharusnya kan. Kalau jadi syarat pemilih apa aja? Berwarga negara Indonesia atau mempunyai identitas atau KTP. syarat menjadi pemilih punya KTP. Ternyata masih banyak ya yang belum tahu istilah-istilah dalam pemilu. Walaupun ada yang tahu beberapa. Nih, Ika kasih tahu ya. Bawaslu itu Badan Pengawasan Pemilihan Umum dan KPU adalah Komisi Pemilihan Umum, TPS adalah tempat pemungutan suara, DPU adalah daftar pemilihan sementara, dan DPT adalah daftar pemilih tetap. Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan untuk menjadi pemilih yang baik. Yang pertama, memberikan atensi yang sama terhadap pemilu. Yang kedua, mengenali caleg yang sesuai aspirasi politik pribadi. Yang ketiga, mencermati program, gagasan, hingga rekam jejak dari calon. Dan yang keempat, mencermati calon yang diusung partai politik. Yang kelima, menuntut elit dan aktor politik memberikan pendidikan politik yang baik. Lalu, untuk syarat menjadi pemilih di pilkada, kamu harus berwarga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah pernah menikah, lalu WNI yang bukan anggota TNI dan Polri, dan sudah terdaftar di dalam daftar pemilihan baik di DPT, DPT tambahan, dan DPT khusus. Di samping itu, WNI tersebut tidak sedang dicabut hak pilihnya. Kamu udah tahu kan istilah-istilah dalam pemilu? Eits, tunggu dulu. Pelaksanaan pemilu tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena digelar di tengah pandemi COVID-19. KPU meminta seluruh pemilih dan penyelenggara untuk menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, kamu harus mencuci tangan dan mengantri terlebih dahulu sebelum diizinkan masuk ke TPS. Yang kedua, suhu tubuh kamu harus dicek terlebih dahulu. Kemudian petugas akan memeriksa kelengkapan data kamu. Setelah itu kamu harus menggunakan hand sanitizer dan menggunakan sarung tangan yang diberikan oleh petugas sebelum kamu mengisi data diri kamu. Dan di tahun sebelumnya, pemilih mencelupkan jarinya ke dalam tinta. Namun kali ini tangan si pemilih akan diteteskan. Jadi jangan lupa untuk memilih pilihan kamu di 9 Desember nanti. Jaga kesehatan kamu, jaga suara kamu demi Madinah yang lebih baik.